Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Vicky. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai statement of cash flow. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Untuk anggotanya sendiri di sini ada saya Kuswina Winanditya dengan NPM akhir 011, kemudian ada Jelita NPM 50, ada Istifarin dengan NPM 75 dan Nindya NPM 63. Di sini yang pertama usefulness of the statement of cash flow, yaitu kegunaan laporan keuangan sendiri itu yaitu untuk menyediakan informasi yang membantu investor, kemudian kayak kreditor, terus pihak lain yang biasanya tuh menilai yang pertama ada kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas pada masa depan. Yang tujuan utamanya sendiri itu menyediakan informasi yang membantu prediksi jumlah, waktu, kemudian ketidakpastian arus kas masa depan, yang memeriksa hubungan antara pos-pos seperti penjualan dan arus kas bersih dari aktivitas operasi atau arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kenaikan atau penurunan kas. Kemudian ada prediksi arus kas masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode data berbasis akrual. Kemudian yang kedua untuk melihat kemampuan entitas membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Jadi sederhananya tuh kayak kasnya itu sangat penting. Nah, karena biasanya kas itu kan sangat liquid ya. Kalau kasnya memadai, perusahaan itu kalau kasnya nggak memadai, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, terus tidak bisa melunasi hutang, membayar dividen atau membeli peralatan. Dan yang ketiga untuk melihat apa sih alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini tuh yang sangat krusial adalah angka pada laba bersihnya. Karena angka ini tuh memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, biasanya tuh beberapa orang itu mengkritik laba yang berbasis akrual karena perusahaan tuh harus membuat entitas untuk mencapai laba tersebut. Nah, ini tuh tidak berlaku untuk akun kas. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada yang saya sampaikan tadi, kayak pembacaan laporan keuangan itu bisa memperoleh manfaat dengan mengetahui perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan dan dapat menilai sendiri keandalan angka laba tersebut. Dan yang keempat itu untuk melihat transaksi investasi dan pendanaan kas dan non kas selama periode yang terkait. Jadi selain aktivitas operasi, perusahaan itu melakukan transaksi investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi ini mencakup pembelian, kemudian ada penjualan aset selain produk atau jasa perusahaan. Nah, untuk aktivitas pendanaannya sendiri itu mencakup seperti pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, kayak gitu. Nah, terus di sini tuh ada klasifikasi arus kas, di mana arus kas ini mengklasifikasikan ada dua, yaitu penerimaan dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk operasi sendiri, dia tuh melibatkan dampak kas dari transaksi yang mempengaruhi penentuan laba bersih, kayak penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, terus pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk memperoleh persediaan, kemudian beban, dan jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi ini merupakan indikator utama sejauh mana operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Sedangkan untuk investasi sendiri, aktivitas investasi ini tuh biasanya tuh melibatkan aset tidak lancar. Nah, biasanya kayak memberi dan pemberian dan penagihan pinjaman. Yang kedua ada perolehan dan pelepasan investasi kayak aset produktif yang umurnya tuh panjang. Terus ada pengungkapan terpisah dari arus kas yang timbul dari aktivitas investasi karena arus kas ini tuh mencerminkan sejauh mana pengeluaran telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksud untuk menghasilkan pendapatan arus kas di masa depan. Dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan di mana dia tuh melibatkan liabilitas dan ekuitas yang mencakup perolehan kas dari kreditor dan pelunasan pinjaman, kemudian ada perolehan modal dari pemilik dan pemberian
imbal hasil atas investasi mereka. Nah, ini tuh pengungkapannya juga harus terpisah karena arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan itu sangat berguna dalam memprediksi klaim atau arus kas masa depan oleh penyedia modal bagi perusahaan. Nah, ini ada beberapa klasifikasi arus kas masuk dan keluar dengan kategori-kategori yang saya jelaskan tadi, kayak dia di bagian operating. Nah, dia tuh nanti ada income statement item. Nah, ini kayak cash inflows, terus itu dari penjualan dari goods of service, kemudian dari return 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 bunga, kemudian ada ekuitas, dividen. Nah, sedangkan untuk investasi di situ ada cash inflows. Nah, ini tuh dari penjualan properti, kemudian plan, equipment. Sedangkan untuk financing atau yang tadi pendanaan, nah cash inflow-nya itu dari penjualan ekuitas dan issue atau bisa disebut kayak obligasi gitu ya. Nah, klasifikasinya ini tuh kategorinya untuk aktivitas operasi itu biasanya tuh yang paling penting. Nah, kategori ini tuh menunjukkan kas itu yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Nah, sumber kas ini umumnya tuh dianggap sebagai ukuran terbaik dari kemampuan perusahaan itu sendiri dalam menghasilkan kas yang cukup untuk melanjutkan usahanya. Nah, ini pedomannya ada di dalam struktur tabel yang sudah saya masukkan. Di situ ada aktivitas operasi yang melibatkan item-item dari laporan laba rugi. Kemudian untuk aktivitas investasi ini melibatkan item arus kas yang dihasilkan dari perubahan investasi dan aktivitas non-investasi lainnya seperti item aset lancar. Sedangkan untuk pendanaan ini tuh melibatkan arus kas yang dihasilkan dari perubahan ekuitas dan kewajiban non-lancar barang-barang. Nah, iForce itu memberikan fleksibilitas terkait klasifikasi pos-pos tertentu kayak bunga dan dividen itu dapat dibayarkan dan diklasifikasikan sebagai operasi atau pendanaan tergantung pada perlakuan yang dianggap paling tepat oleh perusahaan. Nah, ini tuh bisa jadi kayak bunga dan dividen yang diterima bisa diklasifikasikan sebagai operasi atau investasi. Dan untuk pajak itu bisa dibayarkan dan diklasifikasikan sebagai operasi kecuali dalam keadaan di mana pajak tersebut tuh dapat diidentifikasi dengan aktivitas investasi atau pendanaan tertentu. Nah, ini tuh akan berlanjut pada kas dan setara kas. Nah, ini tuh basis yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Nah, iFirst itu mewajibkan komponen kas dan setara kas dilaporkan setiap periode. Untuk setara kas ini itu tuh termasuk ke dalam investasi jangka pendek yang liquid. Maksudnya liquid tuh dia tuh bisa segera dikonversi jadi uang tunai dalam jumlah tertentu. Kemudian sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, misalnya akibat perubahan suku bunga. Umumnya tuh hanya investasi dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat dalam definisi ini. Nah, biasanya kalau setara kas itu bisa masuk kayak surat berharga negara atau treasury bill, kemudian surat berharga komersil, terus reksadana, kemudian pasar uang yang dibeli dengan uang tunai yang melebihi kebutuhan mendesak. Terus kalau obligasi itu termasuknya ke dalam jangka panjang ya, sesuai dengan periodenya untuk mencairkannya. Nah, sedangkan di sini sebelah kanan teman-teman bisa lihat itu ada format laporan arus kas. Nah, ini ada 3 aktivitas yang dibahas tadi dari awal itu membentuk format seperti sebelah kanan ini. Nah, bagian operasi itu selalu muncul pada
pertama atau yang paling atas, diikuti dengan bagian investasi, lalu yang terakhir ada pendanaan. Nah, perusahaan itu harus melaporkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah. Artinya perusahaan tuh melaporkan secara bruto, bukan secara neto. Jadi arus kas tuh kalau keluar itu biasanya dari pembelian properti, kemudian dilaporkan terpisah dari arus kas masuk dari penjualan properti. Begitupun kalau misal ada arus kas masuk dari penerbitan utang dilaporkan secara terpisah dari arus kas keluar dari pelunasannya. Nah, untuk kenaikan atau penurunan bersih dari kas yang dilaporkan selama periode tersebut, itu kita harus merekonsiliasi saldo awal kas dan saldo akhir kas sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan komparatif. Nah, yang kedua, format umum laporan arus kas ini menyajikan dari 3 aktivitas yang kita bahas tadi, ada operasi, investasi, pendanaan. Nah, ini untuk arus kas operasi sendiri ada pendapatan bersih, kemudian nanti disesuaikan untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Nah, nanti daftarnya tuh banyak, biasanya ada kan diambil dari laba rugi nih, biasanya tuh ada beban-beban kayak gitu. Kemudian ada arus kas investasi. Nah, itu nanti dikurangkan pada kreditnya tuh ada kas bersih yang disediakan atau digunakan dari investasi tersebut dan seterusnya. Nah, untuk mempersiapkan laporan arus kas sendiri ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai preparing the statement of cash flow atau mempersiapkan laporan arus kas. Nah, di sini terdapat 3 sumber untuk informasi dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama ada laporan posisi keuangan komparatif yang memberikan jumlah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Kemudian yang kedua ada data laporan laba rugi saat ini yang membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga ada data transaksi terpilih. Nah, ini dari buku besar yang memberikan informasi rinci tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan uang tunai selama periode tersebut. Kemudian juga untuk mempersiapkan laporan arus kas dari sumber data yang melibatkan 3 langkah utama ini. Yang pertama ada tentukan perubahan arus kas. Nah, prosedur ini tuh perusahaan dapat menghitung dengan mudah perbedaan antara saldo kas awal dan akhir dari pemeriksaan laporan posisi keuangan komparatifnya. Kemudian langkah kedua itu tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, prosedur ini sedikit rumit. Ini melibatkan analisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan laba rugi komparatif, yaitu laporan posisi keuangan serta data transaksi terpilih. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk sebuah perusahaan ini harus menganalisis semua perubahan lain dalam akun laporan posisi keuangan untuk menentukan dampak pada uang tunai. Selanjutnya berikut ilustrasi untuk persiapan 3 langkah utama yang sebelumnya. Yang pertama itu perusahaan ini dimulai pada bulan Januari 1, 2022 ketika menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk uang tunai sebesar $60.000. Nah, perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatannya dan melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Untuk laporan posisi keuangan perbandingan pada awal dan akhir tahun 2022 itu bisa dilihat pada gambar yang pertama itu yang menunjukkan laporan posisi keuangan komparatifnya. Kemudian untuk yang bawah itu menunjukkan laporan laba rugi untuk tahun pertamanya. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan perubahan kas untuk menyusun laporan arus kas dengan
perhitungan sederhana, yaitu konsultan pajak tidak memiliki kas di awal tahun 2022. Nah, kas tersebut berjumlah $49.000 di akhir tahun 2022. Dengan demikian, kas berubah atau bertambah sebesar $49.000 pada tahun 2022. Kemudian untuk langkah kedua itu tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, untuk perusahaan konsultan ini menggunakan basis akrual dalam akuntansi, di mana untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, perusahaan harus menentukan pendapatan dan beban berdasarkan kas. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh transaksi laporan laba rugi yang tidak mengakibatkan peningkatan atau penurunan kas. Nah, di langkah kedua ini untuk mengetahui peningkatan piutang usaha dengan metode tidak langsung itu piutang usaha konsultan pajak yang meningkat sebesar $36.000 sepanjang tahun. Bagi ini berarti penerimaan kas lebih rendah $36.000 daripada pendapatan. Nah, untuk akun piutang ini menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki pendapatan sebesar $125.000 sebagaimana yang terlihat pada laporan laba rugi tersebut. Kemudian untuk menyesuaikan laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, konsultan pajak ini harus mengurangi kenaikan piutang usaha sebesar $36.000 dari laba bersih. Ketika saldo piutang usaha menurun, penerimaan kas lebih tinggi daripada pendapatan yang diakui berdasarkan basis akrual. Oleh karena itu, perusahaan menambahkan jumlah penurunan piutang usaha ke laba bersih untuk mendapatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui peningkatan hutang usaha dengan metode tidak langsung. Untuk utang usaha meningkat sepanjang tahun dengan beban berdasarkan akrual melebihi beban berdasarkan untuk mengonversi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasional, konsultan pajak harus menambahkan kembali kenaikan utang usaha sebesar $5.000 ke laba bersih. Sebagai hasil dari penyesuaian piutang dan utang usaha, konsultan pajak menentukan bahwa kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah $3.000. Kemudian yang selanjutnya untuk langkah ketiga itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Setelah konsultan pajak menghitung kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, langkah berikutnya adalah menentukan apakah ada perubahan lain dalam akun laporan posisi keuangan yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kas. Sebagai contoh, pemeriksaan saldo akun laporan posisi keuangan untuk konsultan pajak menunjukkan peningkatan baik pada saham biasa maupun laba ditahan. Untuk peningkatan modal saham ini sebesar $60.000 hasil dari penerbitan saham biasa secara tunai. Kemudian penerbitan saham biasa ini akan dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dua item ini menyebabkan peningkatan laba ditahan sebesar $20.000. Yang pertama itu laba bersih sebesar $34.000 meningkat di laba ditahan. Kemudian yang kedua ada deklarasi dividen sebesar $14.000 mengurangi laba ditahan. Selanjutnya itu ilustrasi dari laporan arus kas untuk tahun pertama, di mana untuk arus kas masuk dari aktivitas pendanaan itu mengalami peningkatan saham biasa sebesar $60.000. Kemudian untuk pembayaran dividen tunai juga sebesar $14.000 merupakan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan dan kenaikan sebesar $49.000 dalam kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas sesuai dengan peningkatan sebesar $49.000 yang ditunjukkan pada laporan perbandingan posisi keuangan yang sebelumnya.
Selanjutnya yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasional menggunakan metode langsung. Nah, terdapat dua metode berbeda yang dapat digunakan untuk menyesuaikan laba operasi secara akrual terhadap arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini kita akan membahas metode langsung. Nah, metode langsung itu melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Nah, selisih antara kedua jumlah ini itu merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi, atau dengan kata lain, metode langsung itu mengurangi pengeluaran kas operasi dan penerimaan kas operasi. Nah, metode langsung itu menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas ringkas. Nah, kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu setara dengan laba bersih berbasis kas. Sedangkan kas bersih yang digunakan berdasarkan aktivitas operasi itu setara dengan rugi bersih berbasis kas. Nah, IASB itu mendorong penggunaan metode langsung dan mengizinkan penggunaan metode tidak langsung. Namun, jika metode langsung dan metode tidak langsung ini itu digunakan, Dewan mengharuskan perusahaan untuk menyediakan rekonsiliasi dalam jadwal terpisah laba bersih terhadap arus kas bersih dan dari aktivitas operasi. Nah, oleh karena itu, dengan kedua metode tersebut, perusahaan itu harus menyiapkan dan melaporkan informasi dari metode tidak langsung atau rekonsiliasi. Nah, dengan metode langsung, laporan arus kas itu melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelas utama penerimaan kas operasi, atau misalnya nih, kas yang dikumpulkan dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Dan untuk pengeluaran kas itu misalnya uang seperti uang tunai yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, terus kepada karyawan untuk jasa, kemudian kepada kreditor untuk bunga, dan kepada otoritas pemerintah untuk pajak. Nah, dengan metode langsung, perusahaan itu menghitung arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Nah, di samping di samping kiri itu terdapat kelas utama penerimaan dan pembayaran kas. Nah, di situ ada cash receipts. Nah, cash receipt itu terdiri dari from sales of goods and service to customer dan from receipts of interest and dividend on loans and investment. Nah, itu nanti dikurangi dengan cash payment, itu yang terdiri dari to suppliers, to employees, for operating expense, for interest, dan for tax. Itu nanti sama dengan hasilnya yaitu net cash provided by operating activities. Nah, cara yang efisien untuk menerapkan metode langsung adalah dengan menganalisis pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi sesuai urutan pencatatannya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai depreciation and amortization, yaitu mengenai penyusutan dan amortisasi. Di mana dalam beban penyusutan ini adalah suatu penyesuaian paling umum yang dilakukan perusahaan terhadap laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Namun, ada banyak beban atau pendapatan non-kas lainnya, yang dimana contohnya itu seperti paten, serta depresi dan sumber daya mineral. Nah, kemudian yang kedua di sini tuh ada post-retirement benefit cost atau biaya manfaat pasca pensiun. Nah, di mana beban ini itu akan lebih tinggi ketika ada liabilitas yang belum didanai atau akan lebih rendah ketika ada biaya pensiun prabayar. Jadi sini bila beban yang diakui lebih tinggi atau lebih rendah daripada kas yang dibayarkan, maka perusahaan harus menyesuaikan laba bersih sebesar selisih antara kas yang dibayar dan beban yang dilaporkan. Yang ketiga ada change in different income tax atau perubahan pajak penghasilan tangguhan, di mana di sini dalam perubahan pada pajak penghasilan itu memengaruhi laba bersih namun tidak berdampak pada kas. Nah, sebagai contoh ada perusahaan Bytex Energy Corp. Dia meningkatkan beban pajak dan menurunkan laba bersih tapi tidak memengaruhi kas.
Ini berikutnya ada equity method of accounting, yaitu metode ekuitas, di mana dalam penyesuaian umum lainnya terhadap laba bersih adalah perubahan terkait investasi ekuitas ketika perusahaan mencatat laba atau rugi menggunakan metode ekuitas. Dan ini selanjutnya di sini ada realized loss and gain, yaitu kerugian dan keuntungan yang direalisasi, yaitu ketika perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan peralatan pada bagian arus kas dari aktivitas investasi, maka perusahaan itu harus mengurangi keuntungan tersebut dari laba bersih dalam aktivitas operasi untuk menghindari perhitungan ganda. Kemudian yang berikutnya di sini ada unrealized loss and gain, yaitu kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi. Di mana dalam kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi itu biasanya timbul dari investasi utang yang diukur pada nilai wajar dan investasi ekuitas. Selanjutnya adalah share-based compensation, yaitu kompensasi berbasis saham, yaitu di mana dalam beban kompensasi itu diakui sebagai beban pada periode ketika karyawan memberikan jasa, yaitu ketika beban kompensasi didebit, maka akun share premium option biasanya dikreditkan. Di sini adalah mengenai accounts receivable net, yaitu dalam sini akun receivable atau piutang usaha bersih itu menunjukkan bahwa jumlah uang yang masih harus diterima perusahaan dari pelanggan setelah dikurangi cadangan kemudian piutang. Nah, akun ini mencerminkan jumlah kas yang realistis dan diharapkan masuk dari penjualan kredit. Dalam laporan arus kas, akun receivable net ditampilkan pada bagian operating activities yang berkaitan dengan langsung operasi utama perusahaan dan pembentukan arus kas. Nah, di sini total perubahan akun receivable net ini, yaitu dalam piutang usaha itu mengalami kenaikan, yaitu sebesar 15.000 dari tahun 2022 itu 105.000 dan tahun 2021 nya itu 90.000. Jadi selisih kenaikannya itu ada 15.000. Yang kedua ada cadangan kerugian piutang, yaitu ada kenaikan yaitu sebesar 6.000 dan ada account receivable netnya itu diperoleh ada 9.000 kenaikan dengan total tahun 2022 nya itu 95.000 dan tahun 2021 nya itu 86.000. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada other working capital change and net loss, yaitu ada perubahan model kerja lainnya dan rugi bersih. Di mana saat menyusun laporan arus kas di bagian aktivitas operasi metode tidak langsung, bahwa ada perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan perubahan akun modal kerja, karena perubahan itu memengaruhi arus kas yang meskipun tidak muncul langsung dalam laporan laba rugi. Arus kas dari aktivitas investasi di sini salah satunya contohnya yaitu pembelian investasi ekuitas jangka pendek non perdagangan, yaitu sebesar 5 juta. Nah, kemudian di sini yang kedua ada net loss atau rugi bersih. Di mana perusahaan itu melaporkan rugi bersih, maka alih-alih laba bersih, perusahaan itu harus menyesuaikan nilai rugi tersebut untuk item-item yang tidak menghasilkan arus kas masuk maupun arus kas keluar. Rugi bersih itu disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak memengaruhi kas sehingga dapat menghasilkan arus kas operasi yang negatif maupun positif. Untuk selanjutnya di sini itu ada use of a worksheet. Nah, di mana di sini ada tampilan worksheet dari perusahaan satelit Ltd, yaitu di sini ada comparative statement of financial position dalam ribuan. Nah, di mana di sini bisa dijelaskan dalam bentuk hampir seperti neraca. Jadi worksheet ini kita bisa buat dalam laporan keuangan itu karena dalam bentuk worksheet itu pastinya kita tahu bahwa kita bisa melihat posisi keuangan yang tepat. Nah, salah satunya kasusnya adalah PT Satelit Ltd, di mana di sini tuh total dari aset, equity ditambah dengan liability ini itu harusnya sama ya. Jadi dari total aset dengan total equity dan liability itu harus balance atau harus sama. Jika emang di kedua sisi itu nggak balance, maka ada kesalahan dalam pencatatan atau masukan input angkanya. Nah, sehingga di sini perlu diketahui bahwa terdapat siklus of a worksheet yang dimana itu nantinya akan diperlukan untuk membuat laporan keuangan.